Ya pemirsa, mantan Ketua KPK Firly Bahuri sudah 3 bulan menyandang status tersangka kasus suap, gratifikasi atau pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tapi hingga kini kasus Firly masih dalam tahap penyidikan sehingga Firly belum kunjung bersidang maupun ditahan. Lalu apa saja fakta-fakta terkait dengan kasus Firly yang terkesan berjalan berlarut-larut ini? Kami akan hadirkan pemirsa. Yang pertama kita lihat konstruksi dari kasus pemerasan Firly Bahuri. Jadi penetapan tersangkanya sebetulnya sudah dilakukan di tanggal 22 November 2023. Yang mana tentu dalam menetapkan status tersangka ini penyidik sudah mengumpulkan minimal adalah 2 alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dan sebetulnya proses untuk menetapkan Firly sebagai tersangka ini berjalan dengan cukup lama setelah dugaan keterlibatan Firly dalam penanganan kasus di Kementan ini mencuat. Buktinya adalah dari secara etik pemirsa, Firly juga telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas KPK secara sah dan juga terbukti melakukan pelanggaran etik karena ia bertemu langsung dengan pihak yang sedang berperkara. Dalam hal ini adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga telah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kementerian Pertanian. Dan setelah dilakukan proses penyidikan, Firly kemudian disangkakan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Tipikor dan ancaman hukumannya tidak main-main. Maksimal adalah hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 4 tahun sampai dengan paling lama 20 tahun dan juga denda sebesar 200 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. Tapi sampai dengan saat ini pemirsa, penyidik memutuskan untuk tidak menahan Firly Bahuri meskipun ada sejumlah kriteria begitu yang diperlukan untuk menahan seorang tersangka, tapi penyidik mengatakan ini melakukan penahanan secara strategis dan juga berhati-hati sehingga putusannya adalah tidak menahan Firly sementara waktu. Lalu bagaimana dengan proses persidangannya yang juga tidak kunjung dimulai? Karena sampai saat ini pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum menyatakan berkas Firly ini lengkap. Sebanyak 2 kali sebetulnya sudah diajukan berkas ini oleh Polda Metro Jaya atau dilimpahkan oleh pihak penyidik kepolisian, tapi 2 kali juga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas Firly ke Polda Metro Jaya karena tentunya dinilai belum cukup lengkap. Bahkan pihak Kejaksaan juga sudah memberikan petunjuk apa saja yang harus dilengkapi dalam berkas kasus pemerasan Firly Bahuri ini. Dan untuk memenuhi atau melengkapi berkas perkara tersebut, esok hari 26 Februari 2024, Firly akan kembali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya, tepatnya pemeriksaan berlangsung di Bareskrim Polri, Mabes Polri, Jakarta. Sementara itu pemirsa, dalam melengkapi berkas bukan hanya keterangan Firly saja yang diminta, tapi sudah ada lebih dari 100 saksi atau tepatnya terdapat sebanyak 123 saksi dan 11 ahli yang sudah dimintai keterangan. Kami akan sebutkan ada beberapa nama di daftar saksi ini yang juga sudah dimintai keterangan. 3 saksi diantaranya adalah para tersangka kasus dugaan korupsi lelang jabatan di Kementerian Pertanian. Mereka adalah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kemudian mantan Direktur Alsintan atau Alat dan Mesin Pertanian di Kementan, Muhammad Hatta, lalu ada juga nama mantan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono. Satu lagi pemirsa, ada nama yang juga cukup menarik perhatian, ini adalah Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Irwan dimintai keterangan dalam kasus Firly ini sebagai saksi lantaran pada tahun 2021 lalu ia mengaku pernah diminta oleh SYL untuk menemaninya bertemu bersama dengan Firly Bahuri dalam rangka membuat MOU kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi. Irwan juga pernah bertugas di bawah Firly ketika mereka berada di Polda Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Irwan juga ternyata merupakan kerabat dekat atau tepatnya adalah keponakan dari Syahrul Yassin Limpo. Selain sudah ada keterangan saksi, tentunya juga sudah ada bukti-bukti dan Firly akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kemudian status tersangka dari Firly Bahuri ini coba dibantah oleh pihaknya melalui proses pra-peradilan. Berikut ini pemirsa bahwa sudah 2 kali pra-peradilan diajukan oleh pihak Firly bersama dengan tim kuasa hukumnya.
tepatnya adalah diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi untuk pra-peradilan yang pertama tidak dapat diterima atau tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di tanggal 19 Desember 2023. Dan putusan dari pra-peradilan ini adalah status tersangka atas Firly Bahuri dinyatakan sah oleh hakim. Selain itu, di tanggal 22 Januari 2024, Firly bersama tim kuasa hukumnya pun melayangkan permohonan pra-peradilan yang kedua. Tapi kemudian sebelum proses persidangan pra-peradilan kedua ini berlangsung, ternyata pihak kuasa hukum sudah menarik permohonan tersebut. Salah satu alasannya adalah karena ingin melengkapi terlebih dahulu fakta-fakta hukum sebelum akhirnya nanti mungkin akan mengajukan pra-peradilan berikutnya. Nah, terkait dengan kasus Firly ini seperti pertanyaan yang kami ajukan di awal ya pemirsa, mengapa kemudian berjalan dengan sangat lambat? Nah, ini juga sudah kami tanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya. Tepatnya adalah kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak yang menjawab dengan mengatakan seperti ini. Penyidik di Direskrimsus Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas penyidikan dalam penanganan perkara Akwo dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel, serta bebas dari segala bentuk intimidasi maupun intervensi apapun juga. Jawaban ini sebenarnya pemirsa juga untuk menegaskan kembali adanya dugaan ingin dikeluarkannya SP3 atau surat perintah untuk memberhentikan penyidikan pemirsa. Hal ini kan tentu menjadi kekhawatiran dari sejumlah pihak, terutama dari para aktivis anti korupsi begitu. Apakah kemudian pihak penyidik ini masih berkomitmen secara tegas untuk mengusut kasus Firly ini sampai masuk ke peradilan? Kita tentu akan nantikan pemirsa, dan itulah fakta-fakta terkait dengan kasus Firly Bahuri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.